warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan berpresentasi dengan tema menentukan dan menyusun instrumen penelitian dari matkul metode penelitian. Kelompok kami beranggotakan Naila Askia, Dwi Astari Jarman, Wafiq Azizatur Rohmah. Baik, selanjutnya pemateri akan dijelaskan oleh saudari Dwi Astari Jarman. Baik, yang pertama adalah metode dan instrumen. Metode adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menghimpun data. Sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan aneka ragam informasi yang diolah secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis. Selanjutnya adalah beberapa istilah metode bagi instrumennya yang sama dengan nama metodenya. Yang pertama adalah instrumen untuk metode tes. Jadi di metode tes ini menggunakan tes atau soal tes. Yang kedua adalah instrumen metode angket atau kuesioner. Ini menggunakan angket atau kuesioner. Yang ketiga adalah metode observasi. Ini menggunakan checklist. Yang keempat adalah metode dokumentasi, menggunakan pedoman dokumentasi atau juga checklist. Selanjutnya adalah jenis-jenis metode atau instrumen pengumpulan data yang terdiri yang pertama tes, angket, interview atau wawancara, observasi, dokumenter, teknik komunikasi, teknik pengukuran. Yang pertama adalah tes. Tes ini merupakan serentetan pertanyaan. Jadi yang dimaksud serentetan pertanyaan itu adalah beberapa pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi atau kemampuan bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Yang terdiri dari tes kepribadian atau personality. Yang kedua adalah tes bakat. Yang ketiga adalah tes intelijensi. Yang keempat adalah tes sikap atau biasa disebut skala sikap. Selanjutnya adalah teknik proyeksi dan tes minat. Yang kedua adalah angket. Angket atau kuesioner ini merupakan salah satu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung. Dalam penyusunan angket perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, sebelum butir-butir pertanyaan atau pernyataan pengantar dan petunjuk pengisian. Yang kedua adalah butir-butir pertanyaan dirumuskan secara jelas atau menggunakan kata-kata yang tidak asing atau populer. Kalimat tidak terlalu panjang dan tidak beranak cucu. Jadi ketika membuat angket, menulis beberapa pertanyaan ini tidak terlalu panjang atau tidak ada anak cucunya. Nah, yang ketiga adalah untuk setiap pertanyaan atau pernyataan terbuka dan berstruktur, disediakan kolom untuk menuliskan jawaban atau respon dari responden secukupnya. Jadi bentuk dari jawaban dari responden ini seperti ini. Kan di dalam kuesioner ini terdiri dari setuju, sangat tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang ketiga adalah interview atau wawancara. Jadi yang dimaksud dengan wawancara ini adalah salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif, kualitatif, dan deskriptif kuantitatif. Pelaksanaan interview maka dibedakan atas dua. Yang pertama adalah interview bebas, yakni pewawancara bebas menanyakan apa saja. Jadi di interview bebas ini si wawancara bebas menanyakan yang diwawancarainya, tidak terfokus atau terpaku pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis sebelumnya. Biasanya si wawancara ini tergantung situasi dan kondisional si yang diwawancarainya. Nah, yang kedua adalah interview terpimpin, yakni menggunakan sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Nah, di interview terpimpin ini adalah kebalikan dari interview bebas, yaitu menggunakan pertanyaan yang sudah lebih dulu diperinci, ditulis secara lengkap dan berurutan.
Yang terakhir adalah interview bebas terpimpin, yang ini kombinasi keduanya yang di atas, yaitu interview bebas dan terpimpin. Yang keempat adalah observasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan atau pencatatan secara sistematik terhadap gejala tampak pada objek penelitian. Observasi ini terbagi dari dua. Yang pertama adalah observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan ini adalah suatu proses pengamatan bagian dalam dilakukan observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi. Observer tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Hal itu disebut observasi non-partisipan. Nah, yang kedua adalah observasi sistematik dan observasi non-sistematik. Observasi sistematik ini adalah observasi yang diselenggarakan dengan menentukan secara sistematik, dan observasi yang dilakukan tanpa terlebih dahulu mempersiapkan dan membatasi kerangka yang akan diamati disebut observasi non-sistematik. Selanjutnya adalah dokumenter. Dokumenter ini adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian, disebut teknik dokumenter atau studi dokumenter. Yang keempat adalah teknik komunikasi. Ini merupakan cara pengumpulan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data dengan sumber data. Dalam pelaksanaannya dapat dibedakan dua. Yang pertama teknik komunikasi langsung atau teknik komunikasi tidak langsung. Selanjutnya adalah teknik pengukuran, yaitu alat pengukuran data yang bersifat kuantitatif adalah teknik pengukuran. Alat-alat pengukuran tersebut dapat disebutkan berikut. Yang pertama adalah tes, daftar inventory kepribadian, teknik proyektif, skala, teknik sosiometris, dan yang terakhir adalah teknik dokumenter. Selanjutnya adalah penentuan metode dan instrumen. Pemilihan metode dan instrumen penelitian sangat ditentukan oleh beberapa hal, yaitu objek penelitiannya, sumber datanya, waktu dan dana yang tersedia, jumlah tenaga penelitian, dan teknik yang akan digunakan untuk mengolah data bila sudah terkumpul. Pemilihan metode dan instrumen pengumpulan data dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah tujuan penelitiannya, sampel penelitiannya, lokasinya, biaya dan waktu, dan data. Selanjutnya adalah pengadaan instrumen. Apabila tersedia instrumen yang standar, maka peneliti boleh meminjam dan menggunakan untuk mengumpulkan data. Beberapa instrumen yang sudah standar antara lain adalah tes intelijensi, tes minat, tes kemampuan dasar atau bakat, tes kepribadian, dan beberapa tes prestasi belajar. Bagi instrumen yang berada di lembaga pengukuran dan penelitian, maka peneliti harus menyusun sendiri dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan perencanaan, selanjutnya menulis beberapa soal, selanjutnya adalah penyuntingan, setelah itu uji coba, setelah itu penganalisaan. Selanjutnya adalah keampuhan instrumen. Instrumen yang baik harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah valid. Valid ini adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan sesuatu instrumen. Ada dua validitas, yaitu validitas eksternal dan validitas internal. Jadi yang dimaksud valid ini adalah seberapa benar data yang kita dapat gitu. Nah, yang kedua adalah reliabilitas, yaitu suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Selanjutnya adalah kekeliruan dalam menguji instrumen.
Sering mahasiswa keliru menguji keterangan dalam instrumen. Kekeliru terpangkal dari kesalahan menyamakan instrumen angket dengan prestasi belajar. Jadi harus lebih teliti lagi dalam menguji instrumen. Selanjutnya adalah penyediaan tolak ukur. Tolak ukur adalah atau kriteria penilaian data. Penilaian data merupakan sesuatu yang penting. Sebelum peneliti bertolak mengumpulkan lapangan, manfaat tolak ukur ini adalah untuk menyamakan ukuran bagi pengumpul data agar tidak terpengaruh faktor subjektif. Yang kedua adalah untuk menjaga kestabilan data. Yang ketiga adalah untuk mempermudah peneliti dalam mengolah data. Selanjutnya adalah menyusun instrumen penelitian. Jadi setelah sudah melakukan beberapa tahapan yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu selanjutnya adalah menyusun instrumen penelitian. Instrumen sebagai alat pengumpul data harus benar-benar dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya. Data yang salah atau yang tidak menggambarkan data empiris bisa menyesatkan peneliti, sehingga kesimpulan penelitian yang ditarik peneliti bisa keliru. Ada beberapa langkah untuk bisa ditempuh dalam menyusun instrumen. Yang pertama adalah analisis variabel penelitian. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel, subvariabel, atau indikator-indikatornya. Yang ketiga adalah peneliti menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Yang keempat adalah peneliti menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi yang dibuatnya sebelumnya. Yang kelima adalah instrumen yang sudah dibuat sebaiknya diuji coba digunakan untuk revisi instrumen. Jadi ketika instrumennya sudah dibuat sebelumnya, harus menggunakan uji coba untuk revisi instrumen tersebut. Baik, sekian dari kami kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.